selamat pagi. Hari ini aku dan teman-teman bakal menjelajahi Glodok. And ya, kita janjian buat ketemuan di stasiun Jakarta Kota. Sekarang udah jam 8.40 pagi. Aku berangkat naik KRL dari stasiun Kalibata. Let's go! Sepi banget. Nah, kita udah sampai di Jakarta Kota. Kita mau tungguin si kakak Nadia sama si Ica. Ini ternyata bangunannya itu kayak gini. Wow. Bagus banget ya. Sampai juga ya. Destinasi pertama sebelum berkulineria, kita langsung ke gedung Chandranaya. Pas sampai, wah, unik ya, gedung klasik di tengah gedung-gedung tinggi modern, tapi dia tetap stand out loh. Ternyata gedung Chandranaya ini dulu rumah dari keluarga Chow, salah satu tokoh Tionghoa penting di Batavia loh. Dulu gedung ini mau dipindahin ke taman ini, tapi nggak jadi. Dan ya, sekarang rumah ini udah resmi dijadiin cagar budaya oleh pemerintah Provinsi Jakarta dari tahun 1972. Dan kalau mau main ke sini free loh. Jadi kita ada misi untuk nyenengin Nia hari ini ya guys. Dan dia sudah bersiap untuk foto di sana. Say hi. Ini kita jadi tim fotografer. Kita lagi di Glodok. dari gedung Chandranaya, terus kita mau jalan sedikit sekitar 600 meter dari sana buat ke Glodoknya. Tuh, lama banget tuh mereka berdua kalau jalan. Nyampe pintu gerbang kawasan Chinatown, hujan gerimis. Biasanya aku tuh bawa payung loh, tapi kali ini enggak. Gimana sih? Jadi agak lari-lari dikit buat nyari destinasi yang kita tuju. Oh iya, aku sama teman-teman tuh bener-bener first time kesini dan mereka ngikut-ngikut aja. Jadi kalau misalnya aku nyasar, ya udah mereka juga bakal nyasar. Habis kehujanan tipis, kita ngopi dulu yuk. Nah, ini namanya Jau Coffee. Bangunannya benar-benar dibuat khas tempo dulu banget, pakai furniture kayu-kayu, sederhana. Dan yang menarik dari tempat ini nih, cara buat kopinya, mereka pakai teknik pembuatan kopi tradisional Turki. Jadi, kopinya dipanaskan menggunakan pasir silika. Katanya sih rasanya lebih enak karena panasnya itu merata dan rasanya jadi lebih halus. Yuk kita cobain ya. Aku pesen yang butter coffee. Ini salah satu best sellernya. Kita juga cobain authentic snacknya kayak roti gabi panggang dan roti kaya. Mas try sih. Orang nggak minum kopi butter lo bayangin. Lalu minum itu langsung. Kita cobain kopinya. Kopinya itu bener-bener kopi banget. Aku gak nyangka sekopi ini guys. Untuk orang yang gak terlalu suka minum kopi, ini tuh bener-bener yang rasanya tuh kopi banget. Gak ada susu, gak ada apa-apa, cuma kopi dikasih butter. Tapi enak sebenarnya, masih bisa dinikmati. Cheers. Gue nahan apa sih? Gue masak
Selesai ngopi-ngopi, kita lanjut berburu jajanan di Petak Enam. Guys, kita hari ini mau makan temennya Ica. Gak mau dibilang temen dari Ica. Kalau gitu. Pesanan pertama, cempedak goreng Cilina. Harus banget gak sih cobain ini? Kedua, bandar Choi Pan. Ini terlihat menarik sih, tapi kita cobain aja ya. Ketiga, Power Puff. Duh, ngelihatnya aja udah ngiler banget. Tadi rekomendasi masnya yang ini. Yang ini. Kakak mau gini aja? Iya boleh. Terima kasih. Iya pakai kiris ya. Keempat, Kwo Ti Santiung. Aduh, sumpah ini gimana sih bacanya? Tolong koreksi ya teman-teman. Mari kita cobain. Tiba-tiba udah ada es tebu aja tuh di meja. Cobain minum es tebu. Es tebunya lagi promo. Baik itu one. Nah dia baik tuh get one. Gak apa-apa. Baik to get one. Ini pertama kalinya aku makan ini guys. Iya. Minum. Cheers. Rasanya tebu banget. Komentarnya kelihatan banget vlogger baru ya. Tadi kopi juga gitu. Rasanya kopi banget. Ya kalau minum kopi. Ini tebu banget. Maksudnya nggak ada tambahan gula gitu kan? Tapi ada tambahan gula. Iya nggak tahu sih manisnya aja. Tadi gue ngerasain ada gula juga. Emang gula terbuat dari tebu kan sebenarnya. Itu maksudnya Ada rasanya rasa gini loh, lo tau gak sih? Berantem. Kalau gula itu ada seduhannya kan. Tapi ini ada kan? Ini emang berantem. Ini sensor ya guys. Gue kagak ikutan deh. Mulut ini harus disensor. Coba kita kasih lihat dulu. Di sini tuh sebenarnya ada Nadia. Udah ya. Nadia lagi jadi introvert. Dia udah lelah. Gue udah lapar nih makan depan mata tapi nggak ada yang makan. Boleh aja kan apa? Ini agak mirip ya, yang ini dan ini ya. Beda kayaknya dalamannya. Iya, ini pasti sih. Gak tau kalau ini Tiba-tiba banget ada kotak sampah di belakang kursi gue. Ngide banget ya Bu Kakak ya. Ibu ini emang udah berjiwa ibu-ibu guys. Jadi nggak bisa ngeliat yang kotor dikit. Dan ditaruhnya di belakang kursi gue. Paling deket. Ayo kita coba. Paling deket sama dia. Ini soalnya Kenapa sih mau makan aja berantem dulu guys? Tahu heran. soalnya kalau dia nusuk nggak keambil karena nempel. Kenapa kita kalau bicara itu harus berantem? Kalau ngegas itu baru masuk ke otak kita. Kalau halus-halus itu tuh missing nggak? Nggak connect. Cobain. Kayak Wangton sembarangan banget. Kue Santiong. Lalu aja juga nggak bisa baca. Pokoknya gitulah. Gimana rasanya teman-teman?
Delicious. Ini ayam. Ini rasanya ayam banget. Kita cobain dulu. Ini bentuknya seperti ini ya guys, kayak pastel. Kita cobain ya guys. Atasnya bawang putih. Gila, Rasa apa? rasa ayam. Nah kalau kayak gini masih mending rasa ayam kan ini nggak tahu isinya. Ayamnya ayam banget tapi Rempahnya gitu. bener-bener yang kayak wangi banget. Nggak usah pakai saus juga, enak banget sumpah. Tapi tadi mau lu celupin nih. Ganggu vlog orang aja gue ya. Dalamnya tuh kayak bawang sama daging gitu. Daging ayam kayaknya. Jadi guys, Sayur ya? pertama kalinya aku minum es tebu. Ada Setelah sekian lama viral, tapi aku belum nyobain. kayak ada ikan-ikannya gitu. Terus Ikan pokoknya daging ya. ini secara ketidaksadaran kita ya. Sebenarnya Cilina. Masih panas. Lama banget. Cempedanya Potong tipis banget. cempedanya cukup berasa, tapi emang cenderung lebih banyak tepungnya. Cempeda itu sejenis nangka-nangkaan. Emang nangka. Emang nangka ya? Tapi namanya cempedak. Enggak anjir. Beda. Sejenis satu spesies. Kita mau cobain si Power Paw. Apakah setelah ini kita jadi makin berpower? Apa semakin kok? Tidak. Expect banget. Sumpah. Aduh kayaknya perlu minum sedikit dulu ya. Memang udah akual ya terbukti. Iya benar. Kita cobain Power Puff-nya. So cute. Power Puff Like me. Ambil dalam nggak? Ambil dalam. Ada di dalamnya ada. Liatin dong. Kita cocol aja ya. Ada lipstick. Iya, itu juga belum. Maaf ya guys, udahlah minum aja. Enak banget. Ada rasa susunya. Gue udah tergoda sama sushi yang Ada berning-berning gulanya. Ada. Cobain Power Puff. Wah, tiba-tiba aku berpower. Dan tambah puff. Dan tambah puff. Dah. Pap. Aku tambah puff. Aku berpower dan Aku ini berpuff. Power. Power girl. Power puff girl. Lanjut lagi, kita beli Waipo. Ini juga salah satu jajanan unik. Jadi, paunya di grill ala-ala Taiwan gitu, ditaruh di pinggir-pinggir tungkunya sampai mateng. Dan karena ini tradisional sekali, ini cukup lama buat nunggu paunya ini jadi. Aku pesen yang kacang merah karena itu proses manggang paling cepet, sekitar 15 menit. Bapak punya Nia udah belum? Siapa? Nia. Tunggu ya, ini ya. Saya rasa cinta sebentar ya. Nia. Ya. Tunggu ya. Nia. Udah. Nah, terima kasih. Sana. Oh, Aipo. Bapau panggang. Nih, lagi lupa. Dia jadi gempeng. Enak banget ya, enak di ini. Wangi banget. Yang ini. Wangi kacang merah banget. Yang ini enak nih. Ini apa ini gitu. Enggak deh. Ada dalamnya. Kita coba ya. Enggak ada dalamnya tapi enak. Coba buka. Awalnya tuh gue kira itu keras. Wow. Emang keluarnya aja gitu loh kayak keras. Kayak apa deh? Roti-roti luar. Mana yang kemarin tuh gue cobain apa ya? Kita cobain roti ini. ini. Ini pokoknya ya. Nih, ini nih enak. Sama yang ini pokoknya yang putih deh ingetnya. Terus ada Masih hangat, enak banget. Ya. Itu enak. Terus enak deh. Petak 6 ini benar-benar bisa jadi tempat hangout favorit anak-anak muda buat kulineran sih, biar nggak cuma ke Blok M aja. Oh iya, kawasan ini tuh Chinatown tertua di Jakarta loh. Kelihatannya sih udah modern ya, tapi mereka tetap ngejaga budaya lamanya.
Nah, biar makin kerasa Chinatown-nya, abis ini aku mau ajak kalian buat lihat wiharanya yuk. Kita mau wihara terus ke temple. Yuk. Dari sini ke wihara berapa meter? Ke wihara sekitar 300 meteran. Dari petak 6. Jadi tetap harus jalan kaki. Yang baru boleh. Ada airnya. Segar banget. Kalau dingin enak banget sih. Gimana rasanya? Banyak banget jajanan sini ya. Kan kita makannya sama-sama. Perut kita udah full. Mau ke wiharanya ternyata benar-benar ngelewatin pasar-pasar tradisional ini loh. Masih semangat, masih semangat. Ini dia, Wihara Dharma Sakti. Wihara ini dibangun tahun 1650. Jadi salah satu kelenteng tertua di Jakarta. Dan ternyata dulu tahun 2015 pernah kebakaran loh. Dan akhirnya bisa dibangun ulang kembali. Kita lanjut ke salah satu tempat roti yang selalu viral dimanapun dia berada. Welcome to Little Salt Bread. Ini salah satu cabangnya yang dari Blok M, tiba-tiba ada di Glodok dan tetap rame juga ya. Mereka ini jual roti ala Korea di Chinatown. Oke, tapi rotinya ini crispy outside, buttery soft inside. Yeah, kalian harus cobain sih. Nyampe di Chinatown gak lengkap rasanya kalau nggak cobain mampir ke Pancoran Tea House. Fun fact, ternyata bangunan ini dulunya adalah apotik. Wow, dan sekarang jadi kedai teh. Mereka juga menyediakan koleksi teh premium loh, dan di sini juga ada ritual Gong Fu Cha atau seni minum teh ala Tiongkok. Tapi aku minum es teh biasa sih sama makan di sini. Kayak koran guys. Ini bener-bener segede itu. Pancoran Tea House, lucu ya, lucu banget nih. Dikasih kolong tuh. Dengerin. Suaranya nyegerin banget ya. Seger banget. Ini susu banget sih. Ini hazelnut. Hazelnutnya yang gue suka. Manis banget. Bener-bener hazelnut banget. Hazelnut banget. I love it. Tapi emang Apaan tuh mukanya? Gue udah muji-muji gitu ya. Mukanya dia begitu kayak apaan tuh mukanya? Gimana? Kita apa sih?
Kalian kalau penasaran gimana tuh ritual minum tehnya, cobain deh biar makin kerasa tradisionalnya. Abis ini mau ngapain lagi? Pulang? Belum selesai, kita mau makan malam di kota tua. Yuk, let's go. Kota tua, guys. Di mana? Akhirnya sampai Nomor berapa? Nah, ini acara Ki Cafe. Unik loh, mereka minumannya semuanya pakai jamu. Sampai mbaknya pertama kali nyamperin kita itu langsung klarifikasi kayak, kakaknya udah tahu kan kalau kita di sini minumannya semuanya pakai jamu. Ya, kita sudah tahu. Abis hujan, capek, jalan-jalan jauh, keliling glodok, di akhir kita minum jamu. Beh. Nyam. Karbohidrat hari ini. Padahal udah banyak. Makanannya juga surprisingly enak banget dan aku suka sih. Ini little salt breadnya yang truffle. Apa ya tadi gue mau ngapain ya, gue cobain ya. Gue nyari HP ini buat ngapain ya? Banget guys. Enak banget. Yang ini yang cheese. Emang Kita poteng. dari jauh-jauh tuh kelihatan. Aduh. Cobain dulu buka sendok. Sumpah seenak itu. Enak banget. Seharian keliling Chinatown, perut kenyang, hati pun ikut tenang. Kalian juga senang kan? Dari kuliner, ke wihara, sampai cerita-cerita lama, semuanya ngajarin satu hal. Tradisi itu bukan sekedar masa lalu, tapi jembatan buat kita ngerti siapa diri kita hari ini. Kadang hidup tuh kayak gang sempit di glodok, rame, padet, tapi selalu ada aroma hangat yang bikin kita betah jalaninnya. Karena pada akhirnya sederhana itu indah dan yang lama bisa tetap relevan kalau kita jaga dengan cinta. Sampai ketemu lagi di perjalanan berikutnya. Bye!